Hey yo, what's up guys? Welcome back again with me, Jeremy Sangkoso. Kali ini kita akan melakukan instalasi Debian 10 di dalam PC kita. Sebelum kita melakukan instalasi, agak baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem operasi berbasiskan Linux dan bagaimana caranya kita menginstal, apa itu pengembangannya. Mari kita langsung aja cek. Linux Debian adalah sistem operasi yang tersusun dari sejumlah paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka. Karena sifatnya yang terbuka, Debian bebas dipergunakan di bawah lisensi GNU. Ada banyak sukarelawan dari seluruh negara yang bekerja mengembangkan Debian sekaligus membuatnya terkenal sebagai distro non-komersial paling populer. Sejarah Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama Ian dengan mantan kekasihnya, Gabe Rowling, Gabe dan Ian. Ada 3 alasan kenapa kita harus memakai Linux Debian 10. Pertama, sistem operasi ini ringan. Kedua, sistem operasi ini gratis. Ketiga, program yang murah. Recommended system untuk Debian 10. 2 GB RAM, 2 GHz dual core processor, 10 GB free hard disk space, bootable installation media USB atau DVD, internet connect DVD untuk opsionalnya. Pertama, kita pilih graphical install, yaitu untuk menginstal melalui GUI. Kalau instalasi biasa, itu melalui command line. Nah, kita berbasis GUI ini, Debian 10. Kita pilih dulu bahasanya. Tentu kita akan memilih bahasa Indonesia, bahasa kebangsaan kita. Continue. Lokasi kita, Indonesia. Ngakur tombol keyboard, Inggris Amerika atau Inggris. Inggris sesuai Britania Inggris. Kita menaikkan segi room. Kita membuat komponen tambahan dari segi juga, instalasi segi. Sedang mencari perangkat keras, mengunduh alamat link lokal, mencoba konfigurasi IP versi 6 otomatis, mengatur jaringan DHCP, alamat server DNS kita nggak punya. Lanjutkan, mengatur jaringan. Untuk host nama ini kita namain LPC. Untuk nama domain kita namain LPC. Untuk AC, untuk ID, domain sekolahan kampus kersayang kita. Mengatur jaringan, kakak sanggi root, kita tulis saja kakak sangginya root juga, lebih aman. Nah, kita diminta untuk mengisikan nama lengkap dari pengguna baru. Di sini nama saya adalah Jeremy Sangkoso. Nama akun saya itu Jeremy, nama nickname-nya lah. Kakak sanggi pengguna baru, user. Beda lo sama kakak sanggi dari root lo, jangan samain. Untuk pengakuan waktu Indonesia bagian barat. Mencari list partisi list. Jika masuk ke bagian partisi, memulai pemartisian hard disk. Terpagu gunakan seluruh disk karena kita masih pemula ya. Kita gunain yang setengah default aja. Sebenarnya bisa kalau mau dipakai langsung. Kita lihat nih hasilnya apa. Semua berkas partisi seragam pemula. Ya ini. Setengah default. Jadi kita ngapus semua disk kita, ngeformat dari awal. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Apa yang terjadi, kan hasilnya apa setelah kita nyerah defaultnya ke si Linux sendiri. Kesimpulan, maka akan dipecah 2 partisi. Yang satu partisinya root, kamu bisa lihat di situ ada yang gambarnya XK4 itu, sampingnya semacam slash atau yang bawahnya itu partisi swap.
kegunaannya adalah satu, ext atau root pakis yang itu untuk pakisi dari hard disk kita, penggunaan hard disk kita buat nyimpen data dan semacamnya, normali hard disk berfungsi. Nah, bagian si swap ini adalah untuk RAM. Ketika RAM habis atau RAM telah habis istilahnya, maka si swap ini gunanya untuk menangani alokasi RAM yang berjalan di dalam hard disk, di dalam memori maksudnya. Bisa dibilang si RAM tersimpan di dalam hard disk, kurang lebih kayak gitu. Kegunaan si pakis swap adalah ketika kita membuka aplikasi, banyak aplikasi, dan kita mengaktifkan hanya satu aplikasi, dan aplikasi lainnya nonaktifkan. Nah, aplikasi yang dibuka itu diakses oleh RAM. Aplikasi yang dinonaktifkan itu akan disimpan di dalam pakis swap, yaitu pakis RAM di dalam hard disk cadangan, supaya RAM nggak overload, nggak habis istilahnya, masih bisa berfungsi dan berjalan seperti normal. Bagian yang proses yang nggak kepake biasa disimpan, itu pasti disimpan di dalam swap. Itu aja. Oke, di sini kita melihat partisinya telah dibuatkan otomatis oleh si Debian sendiri. Agar partisi ext4 yaitu rootnya agar partisi swap. Kita tuliskan perubahan iya, menyusun partisi. Nah, untuk memasang sistem dasar, ini adalah bagian paling lama di dalam sistem Linux. Mari kita berikan penjelasan di bagian sini. Kenapa tadi diminta agar namanya domain, agar namanya hosting, agar namanya DNS. Nah, sistem operasi Debian ini berbasiskan localhost, berbasiskan server. Kalau kayak Windows 2000 server, Windows server ya, Windows NT, Windows server, Windows network, Windows 2000 network, kurang lebih kayak gitu. Sama di sini juga, Debian fungsi aslinya untuk server. Sama seperti Ubuntu juga, kalau di Linux Ubuntu Debian yang sering kita dengar juga, untuk server itu Ubuntu Debian. Nah, untuk server sendiri, sistem seperti GUI, graphical user interface, maksud saya, tidak diperlukan. Maka sistem itu akan diinstal secara command line interface, yaitu berbasiskan dengan teks. Gunanya adalah supaya hemat listrik, hemat energi, dan penggunaannya lebih cepat aksesnya untuk server terutama. Karena emang lagi diperlukan juga sih beberapa akses server, terus pakai tampilan GUI, pakai VGA yang Akira game gitu kan. VGA apa yang itulah yang canggih kayak VGA gaming itu apa ya. Karena basically sistem server itu prinsipnya adalah kamu harus on setiap hari, nggak boleh berhenti, nggak boleh mati, dan memproses semua algoritma setiap hari. Tanpa boleh berhenti istilahnya. Sekalinya berhenti dalam satu waktu atau ngelambat dikit ya, kamu pikirin aja dalam satu bank itu, maka semua transaksi hancur, bank itu langsung bangkrut dalam satu hari. Jika tiba-tiba itu ngedown servernya, karena itu server harus cepat, harus ringkas, efisien, nggak boleh berat intinya. Contohnya di Debian ini yang benar-benar mendukung istilahnya dalam pemrosesan server. Kalau kayak gitu lah. Jadi kita percepat aja langsung ya. Kita percepat. Oke. Rakor APK. Dalam tahap ini kita hampir mau selesai. Penginstalan hampir sempurna. Bagaimana komentar kalian mengenai Linux Debian? Nah, di sini diminta
untuk memasukkan sigi ke gua. Nah, di sini diminta untuk memasukkan sigi ke gua. Apakah kita mempunyai sigi yang lainnya mau masukkan sekarang? Tidak, karena kita nggak mau install driver atau tambahan-tambahan lainnya. Karena kita hanya ingin menginstal desktop environment dan programnya saja. Kurang lebih kayak gitu. Si Gebiang nanyain nih, Ika mau nginstal notebook logger atau enggak? Pertanyaannya satu, kamu tahu nggak cara apa itu notebook logger? Ika tahu nggak fungsi dan kegunaannya? Jika di Windows, notebook logger itu sama aja dengan sistem recovery. Sistem recovery fungsinya, jika segala sistem operasi itu nggak berjalan dengan baik, maka kita bisa mengakses si sistem recovery tersebut untuk masuk di mana program, script apapun nggak bisa berjalan kecuali dengan dia cuma bisa ngebuka, mindahin folder, nggak ngelakuin fungsi yang umum aja, bukan fungsi yang khusus kalau lebih kayak gitu. Intinya semua script apapun, entah itu script mikro, entah itu script apapun yang bahkan virus nggak bisa berjalan di Windows. Untuk virus rasanya sulit ya, meskipun Linux juga ada virus sebenarnya, cuma jarang. Jika kamu akses forum-forum komputer, forum-forum IT, pasti agak virus yang masuk melalui Linux. Cuma karena Linux nggak banyak gunain juga, karena pertama itu sistem operasi gratisan yang bukan berbayar, jadi kan semua distro Linux beda-beda. Dasarnya yang aku pakai format dep, yang aku format PKG, jadi bakal gue bikin virus di Debian, mungkin virus di Windows ya, gitu. Jadi kalau di Linux paling fungsinya buat ketika ngebug istilahnya, Linux pasti bug, banyak bugnya kalau Linux. Ya kan sistem operasinya juga, jika dia udah ke lisensi biasanya jarang sih, kan jika dia emang benar-benar udah punya lisensi, kan bikin satu public lisensi sendiri, itu kemungkinan untuk tiba-tiba distro itu hilang dari permukaan kecil, kurang lebih itu. Notebook logger install. Sebelum si notebook logger diinstal, maka dia nanya ini sesuatu nih sama kita. Masukkan paragraf secara manual atau give SGA, VBlock, give apalah ini. Itu give SGA itu nama hard disk kita di bagian bawah. Jadi kita pilih yang nama hard disk kita logonya. Bagian bawah. Memasang notebook logger. So, maka setelah kamu mengikuti tutorial ini, maka instalasi berhasil dijalankan dan selesai. Selamat! Instalasi telah selesai, dan sekarang saatnya boot ke sistem baru Anda. Pastikan mengeluarkan media instalasi sehingga Anda boot ke sistem baru, bukan mengulangi instalasi. Bagi siginya mesti keluarin dulu, baru habis itu kamu ngebuk. Kalau siginya belum dikeluarin, kamu masukin lagi, bagi kamu ngulang lagi dari awal instalasinya. Itu. Lanjutkan. Nih, agak gua nih. Kalau tampilan sistem logger. Pertama, tampilannya sih Debian GNU Linux. Kedua, tampilan advanced option for Debian GNU aku Linux. Agak gua nih pilihannya nih. Kamu pilih yang mana? Pilihan pertama itu Debian GNU Linux. Bagi kamu memulai si GNU Linux itu secara biasa. Kita membuka sistem operasi biasa, ngejalanin biasa, seperti biasanya, layaknya normal. Kalau di bagian gua advanced option itu grupnya notebook logger, fungsi utama dari notebook logger yaitu ketika si programnya bug atau yang lainnya bisa dibuka lewat advanced setting, sistem recovery.
Kalau di Linux, fungsi utama dari advanced setting itu adalah advanced option for Debian. Jika kita sebagai user lupa password root, sebagai root ya lupa password root, terus kita bingung nih gimana caranya biar kita bisa ngubah settingan si root itu, biar kita bisa ubah password si root. Verifikasi keamanan apa nih yang bisa kita lakuin? Kalau misalnya di email kan kita mesti verifikasi keamanan apa nih biar bisa masuk. Kalau di Debian kita tinggal cukup masuk ke advanced option, maka kita bisa masuk tanpa harus menggunakan password root. Nah, kita bisa di situ kita bisa mereset password rootnya dengan cara menggantikan password itu, lalu memasukkan password dan memverifikasikan password yang baru. Maka setelah itu password pun si rootnya itu passwordnya terganti dan masalah selesai. Begitu. Itu pun berlaku semua untuk Linux yang lain kecuali Ubuntu, karena Ubuntu nggak punya root user. Kurang Ubuntu masuk saya. Nah, dia lagi ini nih proses nih. Ini kan scriptnya banyak nih. Agak kayak berasa di film hacker gitu. Ini banyak nih scriptnya. Nah, Ika sekarang udah ngebuka nih si sistem Debian-nya. Lagi proses ngebuka. Scriptnya banyak nih, udah kayak di film hacker aja gitu ya. Di film Mr. Robot. Nah, book screen-nya. Kita masuk dalam tampilan book screen. Nah, si book screen-nya nih, kita masuk dalam tampilannya si book screen. Oke, ini Jeremy Santoso, usernya Nika. Jadi, user Ika adalah Jeremy Santoso. Ika masukkan passwordnya. Sandi yang Ika udah isi lagi. Ini Sandi user loh yang Ika masukin, bukan Sandi root. Kalau Sandi root beda lagi. Angka Ika masuk ke dalam terminal, lalu Ika masukkan ke SU, super user atau sugosu. SUming ya, aku sugoming, SUming kurang lebih, sugosu kurang begitu. Lalu kita masukkan si password rootnya. Selesai. Nah, ini tampilannya nih, desktop environment-nya. Tampilan si desktop environment-nya nih. Ini juga tampilannya si Fedora, ini tampilannya kayak gini juga. Debian ini tampilannya kayak gini juga, yang baru. Ya udah. Padahal Debian lama itu dia desktop environment-nya kayak Windows dia. Kurang lebih kayak gitu. Kamu bisa lihat nih semua ikon-ikonnya kesusung kayak di Android. Ngeliat ikonnya mirip kayak Android ya, kayak based on Android banget gitu. Desktop environment-nya. Dan emang itu gaya zaman sekarang sih, based on Android banget. Entah itu kalau Linux 2.0 si ini elementary OS, elementary enggak ya, Mac OS lah. Kemarin saya sempat lihat Mac OS juga kayak gini. Nah, ini agak LibreOffice nih. Kita buka LibreOffice-nya. LibreOffice itu kalau di Windows itu Microsoft Word, nggak tahu lah. Masa sih nggak tahu. Nah, kita akan menulis nih sesuatu di sini. Kita akan menulis nih sesuatu di sini. Kalimatnya adalah, "Hai, nama saya Jeremy. Instalasi telah berjalan sempurna." Agak smile nih, senyum. Oke, kali ini tutorial kita selesai. Terima kasih telah menonton tutorial sangat panjang ini dan menarik ya untuk dibahas. Terima kasih dan sampai jumpa. See you next time.